Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatunisa Azahra dengan NIM 43030200010. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam lafal la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut Syekh Muhammad Abdul, tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat yang boleh disifatkan padanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Di dalam ilmu tauhid adanya iman. Iman artinya percaya. Dimensi iman yang pertama, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu percaya Allah melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat yang kita percaya ada 10. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah, yaitu kitab-kitab yang diamanahkan oleh Allah kepada para nabi. Yang pertama, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Dan ada iman kepada hari akhir, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro itu merupakan hari di mana seluruh alam semesta dan segala isinya hancur, yang dimulai dari tiupan trompet sangkakala. Kiamat sugro itu kiamat kecil yang tersebut bencana alam dan kematian. Dan iman kepada qada dan qadar itu, qada artinya kepastian atau ketetapan sejak zaman azali. Contohnya kematian. Kalau qada itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Contohnya jodoh dan kematian. Qadar, ketentuan yang masih bisa berubah. Contohnya rezeki, kekayaan, dan kepintaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatunisa Azahra dengan NIM 43030200010. Saya akan memaparkan materi tentang memahami 6 rukun iman. Hadis yang dipaparkan di YouTube tersebut hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu makhluk langit dan makhluk bumi. Ayat kauniyah merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Ayat kauliyah pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Ayat kauliyah itu akal, ayat kauniyah itu akal, ayat kauliyah itu wahyu. Kita membutuhkan akal dan wahyu untuk sarana mengimani Tuhan, seperti cara Allah kepada manusia melalui Rasul, dan melalui akal seperti Nabi Ibrahim. Iman artinya percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Dimensi iman ada membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dijalankan melalui anggota badan. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul atau Nabi, kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatunisa Azahra, NIM 43030200010. Syiah
berasal dari kata Syaitu Ali, artinya pengikut Ali, salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti dan imam setelahnya, terutama pada acara Ghadir Qum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifah. Dengan demikian mereka mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Sementara itu, kaum Islam Sunni meyakini bahwa Muhammad tidak menunjuk seorang penerus secara langsung dan menganggap Abu Bakar yang ditunjuk sebagai khalifah melalui syura. Ada golongan-golongan Syiah yang ekstrem seperti Syiah Gulat. Seorang ulama Al-Sunnah Muhammad Abu Zahra mengatakan kelompok Syiah ekstrem ini hampir punah, dikatakan telah punah. Di dalam Syiah Gulat terdapat beberapa golongan, yakni Asyabaiyah, Al-Khatabiyah, Al-Ghurabiyah. Yang kedua, Syiah Ismailiyah. Kelompok ini tersebar di banyak negara seperti Afghanistan, India, Pakistan, Suriah, Yaman, serta beberapa negara barat, yakni Inggris dan Amerika Utara. Yang ketiga, Syiah Az-Zaidiyah. Kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Zaid lahir pada 80 Hijriah dan terbunuh pada 122 Hijriah. Zaid dikenal melakukan perlawanan terhadap kekuasaan semena-mena yang diterapkan Yazid putra Muawiyah pada Bani Umayyah. Yang keempat, Syiah Istana Asyirah. Kelompok ini dikenal juga dengan nama Imamiyah atau Jafariyah, yang dipercaya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Demikian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izatunisa Zahra dengan NIM 4303020010. Saya akan memaparkan materi Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab, artinya khoroja. Dalam bahasa Indonesia, artinya timbul atau keluar. Khawarij dengan istilahnya suatu kelompok yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena ketidaksepakatan terhadap Ali yang menerima arbitrase dalam perang sifil. Ciri-ciri Khawarij yaitu mengkafirkan pemerintahan, kaum muslimin, dan orang-orang yang bersama pemerintah, memberontak kepada pemerintah, menghalalkan darah muslim. Ajaran Khawarij yaitu khalifah bebas untuk seluruh umat muslim. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Khalifah dipilih bersifat permanen. Orang-orang yang berdosa besar dianggap kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Al-Quran adalah makhluk. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Khawarij adalah salah satu sekte terkenal dengan radikalnya. Karakter aliran Khawarij yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan, bersifat fanatik dalam berpaham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.